Kalau cara loginnya sudah sakit ya Bapak Ibu. Cara login ke Eldiru sudah bisa nggih? Saya nggak usah ini ya. Coba Bapak Ibu sekarang login ke akunnya masing-masing coba. eldiru.unsur.acid melalui Kori. Paling gampang melalui Kori ya. Melalui Kori.unsur.acid, kemudian klik ini Kori unsur ACID ini kan, login di sini kan, Bapak Ibu login di sini, pakai akun email unsur kan ya, login, kemudian nanti di sana klik Eldiru, maka nanti akan menuju ke Eldiru sini, ingat ya, di dashboardnya panjangan. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang pertama ketika sudah login, ya, ada dosen yang pengen dibantu, ya, itu nanti jenengan harus bisa mencari kuliahnya, ya. Mata kuliahnya itu apa? Caranya ini dari di mana saja halaman yang ada itu di Eldiru itu muncul ini, cari course atau matkul atau course itu. Ya. Jadi Bapak Ibu mencari di sini course atau matkul. Misalkan pengantar pertanian gitu ya. Pengantar pertanian. Kemudian go ya. Go, maka nanti akan muncul semua dengan kata kunci pengantar pertanian. Nah, ini yang semua di sini ada banyak ini ya, ada 73 kelas Bapak Ibu ya, pengantar pertanian itu yang ada di Eldiru. Itu ini halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat gitu kan ini semua berarti ada 4 halaman ini. Kalau ini ada 20 ya berarti ada 4 ini kan. Setiap halaman ini cuma menampilkan 20. Kalau yang arsip itu ada tulisannya arsip seperti ini berarti dia adalah semester yang kemarin. Ini sudah semester kemarin, sudah lewat, sudah menjadi arsip. Okay. Dan ini ada di kategori kita. Nah ini, Bapak Ibu udah kenal kode NIM kan ya, kode Prodi A1 A0 itu apa, Prodi apa itu kan pasti udah tahu, A1 F0 itu Prodi apa, A1 D0 Prodi apa gitu kan ya. Nah ini angka tahun semesternya ya. Jadi ini ada ini mata kuliah ini, kelas ini ada di ini di Prodi A1 C0 ya. Ini prodi apa ini kan di pertanian sana. Kemudian ini semester yang semesternya ini semester 2020-2021 semester 1 nggih. Itu dasar. Nah, itu nggih. Jadi kalau mau mencari ini yang agroteknologi. Nah, agroteknologi itu apa? Pengantar ilmu pengetahuan tapi yang agroteknologi. Atau agroteknologi apa mungkin A1D0 gitu kan ya. Oh, berarti yang di sini gitu. Nonton ya. Itu. Ini cara mencari mata kuliahnya. Terus ini ada pengampunya nih. Pengampunya ini pengajarnya nih, pengajarnya tim teaching ini. Tim teaching ini yang ada di Eldiru ini, ada di SIA ini. Ya, tim teaching ini adalah ini yang ada di SIA. Ya. Di SIA nggak tahu kalau yang SIA yang baru ya, itu sudah ada muncul list pengampunya itu sudah ada apa belum ya. Kalau di SIA lama ya, berarti SIA versi berapa SIA lama itu 4 ya. Kalau yang di SIA lama itu ada di operator Bapak di menu operator itu Bapak ada di bagian apa gitu ya. Bagian tabel mengajar apa nggih? Jadwal nggih. Jadwal nggih. Ada di tabel jadwal gitu. Kan ada tabel di sana pengajarnya siapa-siapa saja kan ya. Itu harus tertuliskan di sana. Jadi ini yang masuk dalam tim pengajar yang ada di SIA. Kalau ada Bapak Ibu yang belum
Bapak Ibu dosen yang belum tertambahkan, misalkan ini tidak ada Pak Suprayogi, harusnya ada, atau di sini harusnya ada Pak Ardiansyah ya, harusnya ada Pak Ardiansyah sebagai pengampu, di sini belum ada, maka di SIA ditambahkan tadi di menu. Kalau di SIA lama itu menu jadwal nih, jadwal itu kalau nggak salah atau apa itu nih, saya nggak hafal, tapi pasti Bapak Ibu udah tahu itu tabel tim mengajar ditambahkan di sana. Berarti Pak Ardiansyah ditambahkan di sana gitu. Maka nanti dalam 1 jam nih, dalam 1 jam akan muncul di sini. Tapi ini nanti jangan kelas arsip ya, kelas yang sedang berjalan ya. Kelas arsip udah kelas kemarin kan nggak perlu ditambahkan lagi kalau kelas kemarin ya. Dan ini ada kelas template. Nah, kelas template itu ini yang untuk Bapak Ibu ini yang sekarang itu ini template itu template itu ini ya untuk apa nih? Untuk masternya Bapak Ibu nih. Kelas masternya ini. Jadi dosen-dosen itu mengembangkan semua materi itu di kelas template itu nih, di kelas template itu. Itu yang nanti kalau ada perubahan update apa gitu kan, itu ada di kelas template ini. Bapak pengajar itu, nanti Bapak Ibu pengajar itu mengampu di sini. Jadi ini kayak jadi template-nya, jadi masternya kelas materi, repositori kelas itu ada di sini sebenarnya, template kelas ini. Nah, kemudian nanti ketika di semester baru tergenerate, tinggal di copy paste gitu kan di sana, di copy paste ke kelas yang baru. Nonton. Nah, kelas template ini cuma sekali, cuma dibikin sekali dalam satu kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu 5 tahun sekali, 5 tahun sekali kurikulum, maka itu di-generate sekali saja, untuk kurikulum tersebut. Nanti kalau ada update, nanti dosen akan di situ. Nah, itu ditambahkan. Siapa saja yang biasa membuat itu ditambahkan semua. Kelas ABC, kelas ABC paralel nanti kelas berjalannya itu nanti paralel ABC, maka semua itu gabung jadi satu. Jadi di kelas template tidak perlu ada kelas ABC gitu, karena itu nanti dosen itu biar mereka maksudnya berkolaborasi. Jadi antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, E itu nanti itu supaya mereka berkolaborasi membangun kerjasama membangun satu materi pembelajaran yang bagus gitu, yang konten yang bagus. Jadi tim teaching. Jadi nanti akan sama kualitasnya antar kelas. Kelas A, B, C itu antar kualitasnya akan sama karena dikembangkan dengan satu kelas template ini. Itu ide dasarnya, meskipun prakteknya dosen-dosen itu masih banyak yang langsung menuju ke kelas berjalan, kelas berjalan atau kelas live, kita menyebutnya kelas live. Jadi kalau kelas live itu kelas yang saat ini sedang berjalan, kelas yang tidak ada arsipnya itu, yang tidak ada tulisan arsipnya itu nanti kelas yang berjalan. Kalau kodenya nanti kodenya itu ada di kode semester sekarang itu kode 211. Kalau 202 itu berarti semester kemarin Bapak Ibu. 2020, 2021 kan ya. 20 kemarin kan semester kemarin itu kan 20, 21, 2 kan ya. Nah, itu diambil 20-nya saja yang depan sama 2 kan semester akhir, maka 202. Kalau semester ini kan ya, semester ini yang besok itu hari Senin itu, nah itu adalah 21 20, 21 22 kan ya. Tahun ajaran 21 22 semester gasal kan 1. Maka kodenya adalah 211. 211. Itu adalah kelas, kita lihat coba ini ya di pertanian. Misalkan ini, nah ini strukturnya,
strukturnya itu 2120. Ini angkatan ini ya. Nah, ini maksudnya adalah kode tadi ya. Yang diambil adalah 21 1. Ini berarti kan besok 211 ini. Jadi 20 semester besok kan 21 22 kan ya. 21 kan ya. Nah, itu disingkatnya jadi pengkodean NIM ya, pengkodean mata kuliah itu nanti 211 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat kode mata kuliah itu yang ada 211-nya itu nanti adalah ini adalah semester depan. Maksudnya adalah 2021 22 ngaten nggih. Semester gasal. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas live ya. Kelas live itu yang kelas live itu yang di sini ini berarti kelas arsip ini ya. Ini yang kelas arsip itu yang sudah berjalan kemarin. Nanti tersimpan di sini di di sini ya, di apa ini? Di foldernya mereka masing-masing ya. Setiap ini. Ini belum dibikin arsip ya. Besok nanti ada tulisannya arsip gitu ini. Belum diubah ini oleh sistem. Nanti yang mengubah oleh sistem bukan Bapak Ibu. Kemudian yang ini 211 ya ini adalah semester berjalan ini, oke. Semester berjalan semester ini. Oh, yang tergenerate ini masih sedikit belum disinkronisasi lagi, mungkin nanti jam 10, jam 11 nanti akan tersinkronisasi yang lebih banyak. Jadi ini yang semester live, kita menyebutnya semester live untuk yang semester ini. Semester berjalan, ya, semester ini. Demikian. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu masalah pengkodean supaya nanti juga bisa membedakan. Nah, Bapak Ibu itu bisa melihat ini sebenarnya kode mata kuliahnya itu bagaimana gitu ya. Kode mata kuliahnya itu apa ini sebenarnya? Ini bukan kode mata kuliah ini, ya. Ini cuman supaya dosen itu lebih mudah untuk mencarinya di sini. Ya. Untuk ini untuk lupa mencarinya. Kalau pakai kode PKU 1102 gitu kan, itu kan tentunya dosen nggak hafal kan ini kodenya apa gitu. Kalau dengan seperti ini alat dan ini maksudnya alat dan mesin pertanian. Maka kita mencarinya kan ada sedikit short name-nya gitu. Ada nama pendeknya gitu ya yang disingkat oleh sistem gitu. Nah, ini bukan kodenya. Bapak Ibu melihatnya itu adalah di sini nanti di menu ini. Ya. Bapak Ibu ini jadi kalau yang di sini itu maksudnya ini maksudnya direkam aja sekalian. Pak, ini sudah direkam belum ini? Sudah Pak, sudah direkam. Oh sudah nih. Jadi di sini ini adalah navigasinya. Kita ada di posisi apa Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu di sini jadi tahu ini adalah kelas ini yang kita buka nggih. Ini short name-nya ini sama nggih. Sama. Dan ini adalah foldernya tadi ini, kategorinya tadi itu ada di mana itu adalah ini Bapak Ibu. Ini kategorinya. Jadi ini dengan di sini kita tahu, oh ini benar ini angka ini 2021. Ini berarti angka ini semester sekarang ini kan. Ada di folder yang ini, di folder atau kita menyebutnya kategori di sini ya, di folder ini. Kemudian kita mau mencari namanya kan ya, nama course-nya ini ID-nya sebenarnya itu apa gitu. Nah, itu dari sini. Bukan dari sini, di sini nggak kelihatan secara kasat mata, di sini nggak kelihatan nih kodenya sebenarnya yang sebenarnya menjadi key yang sangat dipakai oleh sistem itu sebenarnya ini kode course ID number ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu
nggak bisa mengubahkan ini. Nah, ini nggak bisa mengubah ini. Saya pun nggak bisa mengubah ini. Memang ini di generate oleh SIA kan ini yang jadi dia A1C0211 semester besok kan ya, semester ini. Ini adalah kode tahun kurikulum ini ya, tahun kurikulum. Nah, ini adalah kodenya. TPT 20 ini adalah kodenya ya. Nah, ini adalah kelas paralelnya, kelas A, B, C, D-nya itu ini. Demikian ya. Nah, short name-nya di sini, short name-nya ini tidak disarankan meskipun bisa mengubah, tapi tidak disarankan untuk mengubahnya ya. Supaya karena takutnya nanti bentrok juga sama yang lainnya. Nanti ya meskipun diubah nanti ada message-nya di sini. Oh, sudah sama dengan kelas yang lain misalkan. Misalkan kalau ini disingkat AMP gitu kan, AMP gitu kan. Mungkin ada mata kuliah lain juga yang AMP juga short name-nya. Jadi nggak bisa digunakan. Karena ini juga harus unik ini, harus unik. Nah, ini masalah pengkodean kelas G. Nah, ini Bapak Ibu sebagai tendik ini juga harus memahami ini supaya nanti bisa mudah untuk mencarinya. Menyamakan dengan yang di SIA. Oh, ini yang di SIA itu adalah TPT itu ya. Kodenya ini Bapak Ibu mencarinya di sini. Ketika tadi search Bapak Ibu itu juga nanti bisa ketemu di sini menggunakan kode TPT berapa ini ya. TPT 20 ini ya. Menggunakan kode itu Bapak Ibu misalkan melihat di SIA-nya ya. Bapak Ibu melihat di SIA-nya itu dengan kode ya. Ini sudah ada belum sih sebenarnya? Kok di sini? Di course ini ya, di sini. Cari ya, cari matkul course ya, TPT. Ini maka nanti akan ketemu juga yang tadi. Nah, ini alat dan mesin pertanian. Ini. Ya. Nah, yang ini kenapa ini terhidden gitu kan ya? Ini tidak hitam. Ini kan ada hitam kan ini. Ini kenapa tidak hitam? Nah, ini karena ini di hidden ini. Ini nggak tahu ini kenapa di hidden. Mungkin karena ya ini supaya mahasiswa nggak tahu gitu mungkin ini. Yang bisa menghidden ini pendidik sama teacher, dosen juga bisa menghidden. Ya. Mungkin memang ini daripada membuat bingung mahasiswa lain, mungkin terus ini kemudian dihidden. Nah, kalau ada yang lain, ternyata ada kesalahan, ini seharusnya tidak hidden, maka Bapak Ibu bisa mengubahnya ini. Ini tadi di menu setting tadi ini, di edit course ini, visibility ini ya. Nah, ini hide atau show itu. Itu caranya ya. Itu caranya. Melihat kodenya. Kemudian kalau udah seperti ini, kita mau kembali ke halaman mana ya, itu kita menavigasinya enak dari sini Bapak Ibu. Kita mau kembali ke kelas, ini kan kita ada di kelas dalam modul settingannya kelas ini kan ya. Ini kita kembali ke kelas, maka kita klik ini. Kita kembali ke folder, kita mau mencari mata kuliah yang lain, maka kita cari yang di sini. Ini folder nih, bagian foldernya. Kalau ini bagian folder fakultas kan ini. Jurusan nih. Jurusan ini folder fakultas ini. Kita mau kembali mencari mata kuliah lain, maka kita klik ini di teknik pertanian ya. Berarti kita mau mencari mata kuliah lain di prodi teknik pertanian. Ya. Tinggal kita cari di sini atau pakai search. Ya.
Oke, demikian Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Monggo, kita di sini mungkin lebih banyak diskusi supaya saya tahu lebih banyak apa sih kendala yang dihadapi Bapak Ibu ya di sini ya. Dan di fakultas sana ya. Yang di fakultas itu kendala teknis lapangannya apa. Nanti kita pecahkan di sini. Silakan, monggo. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, menyampaikan permasalahan yang dihadapin, itu untuk diutarakan. Sebelum itu mari kita tetapkan visi dan fungsi universitas. Pak Afif mungkin tahu kendalanya di FIB apa Pak kira-kira yang muncul di FIB Pak? FIB Pak. Tidak dijalankan oleh dosen. Untuk kalau kendala sih biasanya ada beberapa yang mata kuliahnya tuh tidak muncul Pak. Pak Iko. Mata kuliahnya nggak muncul nih. Di dosen yang misalnya saya ngajar kemarin kalau tidak salah kemarin dari dosen akuntansi ya Pak ya. Dari dosen akuntansi Bu Triani ada 3 dosen waktu itu yang melaporkan. Nah itu kan biasanya kalau mata kuliah yang kita pegang kan biasanya muncul di sebelah kiri ya Pak Eko. Nah itu kan, nah itu di beliau tidak muncul. Nah maka bisa di set kita berikan tools di sebelah kiri supaya apa? Artinya mata kuliah yang muncul bisa muncul di sebelah kiri semua gitu Pak Eko. Oke, nah ini sekarang kalau ada dosen yang mungkin bertanya ke Bapak Ibu Tendik ini Mas ini saya kok tidak muncul gitu ya mata kuliah saya ya padahal saya ngajar di sana gitu ya misalkan di sini satuan operasi ini harusnya ngajarnya ada Pak Anca misalkan. Di sini malah belum ada ini pengajarnya di sini. Ini mungkin kemarin belum tersetting ini pengajarnya siapa, jadi tidak terimport ke sini. Nonton ya. Nah sebenarnya ini kan kelasnya sudah ada Bapak Ibu. Satuan operasi ini sebenarnya kan sudah ada ini kelasnya. Tapi di dosen itu tidak muncul gitu. Jadi caranya ngecek ketika ada orang yang ngomong Ardiansyah di sana itu bertanya ke Bu siapa tadi pertanian Fitria ke Bu Fitria. Bu ini kok mata kuliah saya nggak muncul. Apa yang harus saya lakukan gitu Bapak Ibu ngeceknya demikian dong Nah ngeceknya Bapak Ibu caranya seperti ini. Yang pertama dicari dulu. Cari dulu mata kuliahnya itu sudah tergenerate belum di Aldiru. Caranya dengan tadi ini kan berarti dengan kita search di sini kan cari matkul cari namanya tadi apa? Satuan operasi Satuan operasi. Ting gitu Nah, satuan operasi ini apa yang sudah ada? Oh, ini semester kemarin Bang Nah, semester ini yang sudah ada ini sudah ada. Oh, di sini memang belum muncul. Kalau yang di sini muncul yang mungkin yang baru Pak Afif saja ini dosennya gitu. Padahal harusnya ada Pak Ardiansyah, maka berarti di sini baru muncul Pak Afif saja, Pak Ardiansyahnya nggak muncul gitu. Nah, berarti ini kita cek di sini kan. Ini di sini kalau menurut sini ini dosennya memang belum ada ini. Gitu. Di sini belum ada. Nih. Maka nanti di sini biasanya yang ngajar itu Bu Santi
Bu Santi, Bu Isti, Bu Pepita ini ya biasanya. Tapi di sini belum ada. Nah ini dari sini aja kita sebenarnya udah tahu gitu ya. Oh ini di sini teachernya memang belum setting ini gitu. Nah kemudian di sini kita tahu ini belum disetting, maka kita mengecek Bapak Ibu mengeceknya ke menambahkannya itu ke sianya, ke sianya. Di sia itu ditambahkan. Tadi Pak siapa tadi? Pak Ardiansyah karena sebagai yang tadi tanya kan nih komplain nggak ada di mereka, maka Bapak Ibu harus ngecek satuan operasi ini di sianya itu sudah ditambahkan belum Pak Ardiansyah sebagai pengampu. Nonton ya. Maka dicek di sana sebagai pengajar ya, tidak harus sebagai pengampu tapi tim pengajar ya, sebagai tim pengajar. Sebagai pengampu saja itu harus ditambahkan juga sebagai tim pengajar. Jadi di SIA kan Bapak Ibu mengenal ada pengampu dan ada pengampu dan ada pengajar kan ya. Pengampu itu yang gampangnya sebagai koordinator dan nanti mengupload gitu kan ya, mengupload nilai gitu kan. Yang bisa mengupload nilai kan hanya pengampunya kan ya, ya kan? Pengampu. Tapi pengajarnya itu adalah siapa saja yang sebagai timnya tadi. Jadi mungkin tadi Pak Ardiansyah sudah diinputkan sebagai pengampu, tapi belum diinputkan di dalam tabel pengajar. Maka di sini belum muncul di sini Pak Ardiansyahnya. Jadi harus ditambahkan pula. Ya, Pak Ardiansyah ditambahkan di tabel pengajar gitu di sana, di sianya. Maka nanti dalam 1 jam, 1 jam setelah Bapak Ibu menambahkan, itu harusnya nanti ada tertambahkan dosen di sini. Nanti akan otomatis dari SIA akan ditarik sebagai pengajar ke sini. Nathan, kok dilalai perlu cepat gitu kan ya? Aku ini kuliah jam sekarang gitu kan ya? Harusnya aku kuliah 2 menit lagi ini. Kok ini aku belum tertambahkan? Ya sudah, ini nanti Bapak Ibu menambahkan sendiri di sini ya. Ditambahkan langsung di sini. Ditambahkan langsung dengan caranya gimana Bapak Ibu? Kira-kira gimana caranya? Ya udah tahu. Menu ngapunten nggih, dari tadi saya menunya Inggris. Biasanya Bapak Ibu apa di menu Bapak Ibu Indonesia nggih? Nah, ini seperti ini nggih. Nah, seperti ini. Maka kita mau menambahkan secara langsung gitu kan ya, karena tadi urgent kan Pak Ardiansyah ini komplain ini saya kuliah 10 menit lagi ini, kalau 1 jam lagi nanti ketinggalan, saya nggak bisa menyiapkan lagi, apalagi nanti udah telat gitu kan ya. Ya sudah, berarti ini kita tambahkan Pak Ardiansyah sebagai teacher di sini, ya. Ditambahkan ini, tambahkan daftarkan pengguna kan ya, daftarkan pengguna atau tadi bahasa Inggris tadi enroll ya. Daftarkan pengguna. Kemudian cari Ardiansyah. Tulisannya harus benar ya. Nah, tulisannya harus benar. Nah, kok ini ada banyak nama gitu ya, Ardiansyah gitu. Maka kita pilih yang pakai unsur ACID, Bapak Ibu. Yang pakai unsur unsur ACID. Kalau pakai yang MHS itu berarti mahasiswa, ya. Kalau pakai tamu berarti itu mahasiswa atau dosen tamu, ya. Maka kita klik yang ini, ya. Kebetulan ada fotonya juga, ya. Lebih memudahkan. Kita set ini sebagai teacher, ya, guru, Bapak Ibu, sebagai dosen, ya. Kemudian daftarkan pengguna, ya. Klik daftarkan pengguna, nanti Pak Ardiansyah akan tertampil di sini sebagai pengguna, gitu. Sebagai teacher, kan? Oke. Ini sebagai teacher di sini, ya. Nonton Bapak Ibu, ya. Kok dinilai salah, ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu menambahkan dahulu, nanti ketika kan nanti menambahkan juga di SIA kan tadi, menambahkan di SIA, maka di sini akan tekan double
itu tidak apa nanti. Jadi di sini ada statusnya Pak Ardiansyah ditambahkan saat ini, ya, jam ini, sama nanti yang 1 jam hasil sinkronisasi tadi disinkronisasi lagi. Jadi ada di sini ada 2 status, sinkronisasi otomatis dan database dan sinkronisasi manual gitu. Itu. Kok dilalai, ini saya sudah menambahkan, kok salah nama, maka ini dihapus ya. Hapus ini. Hapus pendaftaran ini. Manual pendaftaran ini dihapus. Ini namanya manual pendaftaran karena saya menginputkan manual ya. Kalau yang dari database itu tidak bisa Bapak Ibu dan saya tidak bisa menghapusnya. Harus diubah DISIA-nya. DISIA-nya juga tadi salah. Harusnya Pak Ardian, bukan Pak Ardiansyah, maka DISIA juga dihapus, ya, dihapus. Maka nanti di sini juga akan terhapus sendiri. Gitu. Kalau yang manual ini kita harus hapus secara manual juga. Okay. Kita hapusnya dengan ini di sini, delete ini, ya. Delete. Kemudian baru diganti sama yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi kan seperti itu aja kendalanya. Ya, paling yang Bapak Ibu temuin, ya, kok ini saya mata kuliah saya belum muncul gitu ya, nggak muncul. Maka caranya ngecek dan menambahkan itu seperti itu tadi. Ya. Bapak Ibu cari mata kuliahnya DISIA ada belum, gitu kan ya? DISIA ada belum? Kemudian kalau belum, maka oh berarti di sini memang belum tergenerate. Kalau di sini tadi dicari satuan operasi tadi nggak ada, berarti memang belum tergenerate. Nah, belum tergenerate itu kenapa gitu ya? Berarti nanti kita cek DISIA bagaimana? DISIA sudah ada yang mengambil belum? Yang sekarang ini yang belum tergenerate itu belum diambil. Oh, berarti ada di setting mata kuliahnya sistem operasi, tapi mahasiswanya mungkin masih 0, belum ada yang mengambil. Maka di sini belum tergenerate. Jadi nanti menjawabnya, oh iya Pak, itu memang sudah dicek, ternyata sistem operasi tidak ada, itu memang belum tergenerate karena belum ada mahasiswa yang mengambil. Maka belum tergenerate DISIA. Jadi itu ya, solusi ketika ada dosen yang bertanya atau komplain, kok ini mata kuliah saya tidak muncul di dashboard saya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini silakan. Ada pertanyaan, silakan monggo. Oke. Ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau online begitu Pak Eko, apa diganggu mahasiswa. Oh, oke. Ada yang minta legalisir, ada yang minta transkrip. Nanti aja, ini sedang online gitu, saya sedang pelatihan gitu aja jawabnya. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kendala yang dihadapin supaya kita juga bisa memecahkannya. Kira-kira apa lagi yang Bapak Ibu sering temuin pertanyaan? Selamat pagi Pak Eko. Ya, pagi. Saya Anjari Pak, saya dari Visim ini, saya baru masuk ini Pak, yang tadi barusan apabila nggak keluar di LDR ini saya belum
Mudeng Pak, karena saya baru masuk di ini di pelatihan. Itu aja Pak. Suaranya belum on Pak Eko. Tadi kasus tadi misalkan sistem operasi ya. Ini sistem operasi, maka saya cari kan pertama tadi cari sistem operasi ya. Sudah ada belum kan? Siapa di sini kan sistem operasi? Dicek, oh ternyata benar ini nggak ada Pak Eko-nya, pantesan Pak Eko komplain gitu kan ya. Belum muncul di menunya Pak Eko. Maka ini kita yang harus kita lakukan, maka kita harus menambahkan Pak Eko ini supaya dia muncul di sini kan gitu, sebagai pengajar. Caranya kita menambahkan di SIA. Bapak Ibu pertama cek di SIA, pastinya di tabel mengajar, tabel mengajar itu dicek pasti di sana Pak Eko belum tercantum sebagai pengajar. Maka ditambahkan di SIA sana, Eko Murdiantoro itu sebagai pengajar di sana, di dalam tim pengajar, tabel pengajar, tabel pengajar. Kalau tabel pengampu yang misalkan ini Pak Hari Siswantoro dia sebagai pengampunya, kan kita di SIA ada dua, ada pengampu dan ada pengajar, pengampu itu yang harusnya upload gitu kan ya, yang harusnya upload, yang hanya bisa satu kan, pengampu itu satu aja, yang nanti ketika akhir itu kan mengampu, menguploadkan nilai, itu Hari Siswantoro misalkan. Maka Pak Hari itu juga harus ditambahkan dalam pengajar. Kalau tidak ditambahkan nanti akan muncul juga di sini. Gitu. Meskipun pengampu, meskipun sudah ditambahkan sebagai pengampu di sana, tapi juga harus ditambahkan sebagai pengajar. Itu. Kemudian ditambahkan tadi kan Pak Eko tadi yang nggak muncul, maka ditambahkan juga Eko. Dicari di tabel pengajar di sana, ditambahkan Eko. Maka nanti dalam 1 jam ke depan akan tersinkronisasi. Ya, nama Eko tadi nanti akan muncul di sini, Bapak Ibu. Akan muncul di sini. Jadi defaultnya Bapak Ibu menambahkan tim pengajar itu adalah di tabel pengajar pada SIA, SIA. Kalau yang SIA baru saya nggak paham, belum pernah lihat gitu antar mukanya, tapi kalau yang SIA lama, SIA baru kayaknya juga sudah ada kan gitu untuk antar muka pengajarnya. Syukur nanti salah satu nanti bisa ditunjukkan supaya tahu tempatnya itu. Kalau saya nggak bisa menunjukkan kan saya nggak punya akun, pendik, jadi nggak bisa menunjukkan, men-share screen nggak bisa. Ewodini kok tadi butuh cepet kan, saya ngajar lagi 10 menit Pak Mas gitu, maka Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Bapak Ibu tambahkan tadi kan kalau dengan disiarkan tadi
paling cepat itu kan 1 jam kan ya. Paling lama sih sebenarnya ya. Paling lama itu 1 jam. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 1 jam gitu kan. Tapi mungkin karena ini aku ngajar 5 menit lagi ya, ditambahkan sekarang aja. Oke, ditambahkan sekarang. Berarti klik ini, ya. Kemudian ke peserta ini, kita sudah di ini kan kelas sistem operasi ini kan ya. Kemudian ke peserta, kemudian ditambahkan Eko tadi. Ini tambahkan. Maka nanti akan tertambahkan di sini. Nah, ini bedanya. Kalau ini adalah basis data eksternal ya. Jadi ini yang di-generate dari SIA ini. Ini ada kode seperti ini, maksudnya ini di-generate dari SIA. Kalau yang seperti ini ditambahkan manual kayak tadi kan saya. Tambahkan manual. Kemudian nanti ketika ada tadi jenengan kan menginputkan kan tadi nama Eko tadi di tabel pengajar kan juga menginputkan. Maka nanti 1 jam lagi juga ada muncul ini 2 status di sini. Berarti statusnya di-enroll secara manual dan di-enroll oleh sistem ini. Database ini. Ini kita nggak bisa menghapus. Nah, ini kita harus kalaupun mengubahnya itu harus dari SIA. SIA-nya tadi berarti kalau Eko-nya tadi nggak jadi, oh salah ternyata memang harusnya nggak ngajar gitu kan. Itu nanti di SIA-nya juga harus di-delete sebagai pengajar. Eko tadi dihapus sebagai tim pengajar itu di-delete di sana. Kemudian karena di sini juga yang saya masukkan manual, ini maka harus di-delete juga ini secara manual. Nonton Bapak Ibu ya. Caranya gini, kalau membuang berarti oh ini salah ini, nggak jadi ini. Pak Eko tadi salah lantur atau gimana, harusnya nggak ngajar kok, komplain ngajar gitu kan. Maka ini dihapus, dihapus. Jadi hilangan. Jadi maka pengajar di situ tadi cuman Muhammad Alim dan Hari Siswantoro. Oke, demikian Pak caranya. Mengubahnya defaultnya mengubahnya adalah dari SIA, dari SIA. Dalam tabel pengajar itu dihilangkan, ditambahkan atau dikurangkan, di tabel SIA. Nanti akan tergenerate maksimal 1 jam. Kemudian yang jadi catatan tadi, pengampu juga harus ditambahkan dalam tim pengajar ini, Bapak Ibu. Jadi Hari Siswantoro tadi sebagai pengampu kan, itu juga harus ditambahkan pula di sana, di tim pengajar di SIA. Kalau tidak berarti nanti tidak akan muncul juga di sini, Hari Siswantoro. Meskipun sudah ditambahkan di SIA sebagai pengampu. Oke, demikian Bapak Ibu, bisa dipahami. Apalagi kira-kira pertanyaan yang muncul, yang sering Bapak Ibu temuin. Jadi kalau ada yang seperti itu tidak perlu Bapak Ibu menghubungi saya, Bapak Ibu tinggal cek tadi caranya seperti itu. Ditambahkan aja, kalaupun ditambahkan manual gitu nggak masalah. Tapi nanti berarti kalau ada perubahan lagi harus di-delete manual juga. Dan di SIA harus sebagai data utamanya, maka harus disesuaikan yang benar di sana. Notan Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan, Moga? Yang sering ditemuin. Kok dilalai di seksi di pertanian sekarang? Di pertanian itu ada mata kuliah yang harus digabung gitu ya. Tapi insya Allah yang besok
mungkin itu hanya kasus khusus saja ya, tapi nggak usah saya sampaikan aja di sini. Besok saya langsung ngobrol dengan petugas di teknik pertanian. Insya Allah kita buatkan manual saja. Besok tergenerate secara manual bisa gabung kelas itu. Nonton. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Pak Eko mau menambahkan boleh Pak Eko? Boleh Pak, monggo. Pak Rosid. Oke, matur nuwun. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Mas Afid tadi dan mungkin beberapa fakultas tentang masalah yang muncul para operator SIA ketika berhubungan dengan LDIRU. Yang pertama itu tadi banyak ya ada beberapa dosen yang namanya tidak muncul di sistem LDIRU-nya. Jadi itu sudah tadi disampaikan Pak Eko, sudah jelas saya kira. Kemudian yang kedua, nggak tahu ini termasuk tupoksi dari para tendik atau bukan, tentang mata kuliah yang reguler dan MBKM. Seringnya mereka minta untuk digabungkan jadi satu gitu Pak, permintaannya ke tendik itu. Karena tendiknya nggak bisa, akhirnya lari ke saya seperti itu. Ini hanya berbagi ini aja Pak Eko. Kemudian yang kedua, dosen-dosen yang senior khususnya itu kesulitan ketika harus membuat presensi. Nah, akhirnya mereka pun lari juga ke tendik pun beberapa yang tidak bisa menguasai itu akhirnya lari ke saya lagi. Seperti itu Pak. Ini berbagi saja, mungkin fakultas lain apakah sama atau tidak, monggo ini sekedar informasi dari fakultas kami. Itu Pak Eko, matur nuwun. Mungkin betul Pak Eko nanti menambahkan Pak Rosid bahwa sepertinya memang kita perlu roadshow ini Pak. Ya, saya Pak mungkin nanti dibagi untuk ya di on the job training lah gitu. Jadi pelatihannya di tempat kerjanya gitu. Ya ini sih mungkin di tempat kerja juga, tapi karena pengajarnya tidak di tempat kerja itu mungkin jadi tidak begitu mengena ke peserta juga. Jadi kemarin informasi yang saya terima, gimana pelatihannya yang kemarin, aduh Pak saya nggak bisa mengikuti, ya mungkin ada ya tadi pas seliwar-seliwar mahasiswa, kemudian ketika masuk lagi ke Zoom sudah sudah melewati sesinya, ini lewat 5 menit aja kan sudah hilang gitu ya kan alurnya itu sudah hilang gitu. Ini mungkin karena ini investasi Pak Eko, kalau misalnya teman-teman tendik ini sudah oke, ini kan nanti artinya nanti LDIRU itu sudah didesentralisasi di tendik di fakultas masing-masing begitu. Ya memang saya kan ada beberapa yang memang saya tidak begitu ya, untuk yang basic, untuk yang dosen mungkin saya tidak ada masalah, cuma nanti untuk yang admin tendik yang secara holistik kan memang perlu istilahnya perlu kita di on the job training lah ibaratnya gitu. Jadi nanti kita real kasus di fakultas, kemudian dilihat mata kuliahnya gitu, kemudian kita lihat apakah ada yang terlewat atau tidak gitu, nanti baru kemudian perlahan nanti dilepaskan. Nanti kalau ada keterlibatan kan pasti akan bertanya Pak Eko. Jadi kalau sudah terlibat nanti ini kok kurangnya begini, nanti caranya bagaimana ini. Tapi kalau misalnya tidak mau terlibat, wah ini LDIRU susah gitu, ini repot nih kalau misalnya udah. Nah, ini di ekonomi saya perhatikan kan ternyata kemarin untuk yang ini masih menggunakan WA group nih Pak Eko. Jadi kelasnya itu dibuatkan dosen, ya kelasnya dibuat dosen di grup WA begitu terus keluar gitu untuk padahal sebenarnya kalau kita optimalkan di LDIRU kan kita tinggal kasih informasi ini dosennya, nomor HP-nya dan seterusnya gitu. Oke. Berarti ini cara gabung dan cara nambah presensi ngoten. Jadi kita coba sekarang. Bapak Ibu gabung kelas itu juga cuman gabung kelas di SIA ya bisa tapi kan informasinya tidak selamanya itu bisa digabung di SIA kan. Maksudnya
Cara administrasi biarin tetap dipisah di SIA, tapi di pelaksanaannya, di pelaksanaannya itu mintanya digabung gitu kan, Tapi Nah, remote-nya ini juga minta digabung nih Pak Eko. kan nggak mau digabung juga kan remote-nya. Soalnya kemarin bobol kita ya kemarin. Pak Rektor. Oke. Di remote besok memang mau digabung, Pak. Ya kemarin ini Pak Rektor logikanya loh, ini mahasiswanya bayar UKT-nya di luar kok. Dosennya yang kita yang nanggung gitu. Logikanya Pak Rektor. Iya betul juga sih. Yeah. Jadi itu nanti kan mengubah komposisi porsi anggarannya. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang menggabung kelas, menggabung kelas. Itu caranya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita misalkan di sini mau menggabung yang di sini aja yang nggak pernah dipakai, berarti ini masih jarang di. Oke, misalkan ini prodi Bapak Ibu ini ya. Misalkan yang prodi berjalan Nah, misalkan ini sama ini mau digabung gitu kan Ini pesertanya juga cuma dikit. Ini mau digabung gitu kan. Ini dengan ini mau digabung. Sama-sama 02 Artinya harusnya kodenya sih ya sama, tapi ya kita menutup mata dulu Intinya ini ingin digabung gitu kan ya, antara peserta A dan B gitu kan Nah, itu caranya berarti kita lihat di sini list peserta kedua ini kan Nah, ini itu kan pesertanya ini siswa-siswa ini ada 3 orang ini kan Ini berarti kan kalau ini kan berdasarkan dari yang ada diambil di SIA kan juga sudah ada di SIA kan sudah ada kan berarti kita tinggal melihat di SIA-nya di SIA itu mahasiswanya apa saja yang kelas digabung sebelumnya kita pilih kelas A dan B tadi, misalkan kelas A dan kelas MBKM tadi itu yang mau digabung yang mana? Tentunya kita pilih yang kelas yang kita menggunakan yang kelas yang kecil kan, yang kelas kecil dipindah ke kelas yang besar kan gitu kan. Bapak Ibu, dipindah yang ke kelas yang besar. Jadi ini yang kelas yang kecil ini mau saya pindah ke kelas yang besar kan Maka ini supaya ini nggak terlihat oleh kelas yang ini itu nanti kita hidden dulu Ini ya kita hidden, ubah pengaturan kelas, kemudian ini di hide, sembunyikan supaya tidak terlihat oleh mahasiswa kan ini nanti mahasiswanya kan ini pesertanya ini kita pindah ini ke kelas yang satunya kan ini kita pindah ke kelas yang satunya kan. Jadi ini hidden aja ini, hidden Kita nggak bisa mendelete tapi kita hidden. Kita hidden. Kemudian kita menuju ke kelas, ini listnya kita tulis kan tadi udah kita tulis. Nah, ini makanya ini hidden kan ini. Terus kita tulis di sini. Yang di kelas yang ini yang banyak ini sama kebetulan namanya ini ini yang udah banyak, misalnya ini yang kelas yang banyak ini kita tambahkan kan dengan yang tadi 3 orang di kelas sebelah tadi. Kita tambahkan dengan enroll mahasiswa ini siapa ya, Nita siapa gitu kan, ditambahkan ditulis NIM-nya, input Bapak Ibu inputnya NIM-nya boleh. Dan seterusnya ya. Matan. Ini NIM-nya nggak ada yang ini H1A0 21 pantesan. Nah, ini ya, misalkan ini kita tambahkan. Kita daftarkan pengguna di sini ya, daftarkan pengguna. Ya, maka nanti akan tertambahkan ini. Jadi kalau ada tadi 5 mahasiswa di kelas sebelah atau 3 mahasiswa di kelas sebelah, itu kita tambahkan di situ 1 2 3. Sudah, itu nanti akan ketambahkan di sini Bapak Ibu.
Nanti jadi ini menjadi kelas gabungan di sini. Demikian. Itu jadi kelas gabungan. Kalau tadi nggak di hidden, nah, nanti mahasiswa bingung. Nanti mahasiswa bingung. Ini kok saya ada tercantum di 2 kelas ini, kelas MPKM dan kelas A tadi gitu kan. Supaya nggak bingung, oh ini kan mereka langsung mengakses ke sini, maka kita hidden. Itu cara menggabung kelas. Jadi memasukkan secara manual satu-satu kan ya. Kalaupun 40 orang kan juga gampang juga kan ya. 40 orang kan itu kalau saya itu nggak lebih dari 10 menit Bapak Ibu ya, mencari 40 orang. Jadi ya cuman menginputkan aja kan. Klik NIM awal aja kan sudah kelihatan ya. Ini tinggal tambah. Biasanya kan urut tambah gitu kan ya. Oke. Jadi caranya seperti itu untuk menggabungkan kelas kan ya, menggabungkan kelas. Kemudian, nah cara menggabungkan kelas. Ada pertanyaan bukan Bapak Ibu? Untuk penggabungan kelas, apakah mahasiswa tetap melakukan presensi di kelas lamanya atau yang baru, Pak Eko? Berarti di kelas yang baru Bapak Ibu, Bapak. Tapi nanti berarti nanti tidak bisa tersinkronisasi. Nanti berarti 14 pertemuan itu nanti harus diinput manual. Kalau yang ini, kalau yang ditambahkan ini kan yang kelas biasa ini kan itu mereka kalau yang tidak gabung kan yang karena sesuai SIA kan ya, itu kan mereka presensinya itu kan defaultnya itu mereka tertarik ke SIA secara otomatis kan. Nah, kalau yang ditambahkan atau digabungkan manual itu, kelas yang digabungkan itu tidak bisa nanti untuk tersinkronkan secara langsung ke SIA. Jadi nanti harus ditambahkan ya. Jadi ya taruhlah itu memang harus di kelas gabungan tadi ini harus ditambahkan manual. Jadi diinputkan manual. Ini siapa yang nggak hadir ya itu di ini kan. Ya caranya kan Bapak Ibu kan juga udah biasa kan ya, udah biasa kan. Tinggal di set hadir semua, kemudian yang nggak hadir tinggal di centang kan, diklik yang nggak hadir kan. Tinggal simpan. Yang nggak hadir kan beberapa kan, kecuali lebih banyak yang nggak hadir, lebih banyak yang nggak hadir berarti di set nggak hadir semua kan, nggak hadir semua, baru diklikkan yang ditambahkan yang hadir kan gitu. Jadi itu, jadi tetap ya di sini aja kan tidak realistis ketika pembelajaran di kelas ini absennya di kelas sebelah ya, itu rasanya tidak nyaman ya. Sehingga ya mending diinputkan secara manual saja nanti daftar hadirnya presensinya ke SIA-nya. Jadi demikian, itu kelas gabungan bisa kita gabungkan secara manual. Kemudian kalau mau menambahkan presensi itu Bapak Ibu bisa dihitung berapa klik ini ya di sini. Mulai dari apa Bapak Ibu? Mulai dari tinggal dari kelas ini kan ya. Oh, harusnya mau dihitung nggak ini klik yang di sini? Ya. Jadi kalau udah posisinya kayak gini coba dihitung menambahkan presensi itu berapa klik gitu kan ya. Dihitung 1 nih. Tambahkan caranya gini caranya. Kita mau menambahkan di topik minggu ke sini kan misalkan ini. Tambah presensi kehadiran ini ya, attendance kalau yang bahasa Inggrisnya. Okay. Nah, ini kan berapa klik tadi? 2 klik ya. 2 klik. Kehadiran udah biarin. Tinggal kita set. Kalaupun ini nggak di set kehadiran, tapi kan kalau judulnya kehadiran nanti sama semua kan ini kan, baiknya dikasih tanggalnya nggih Bapak Ibu. Ini cuma judul aja sebenarnya ini nggih. Cuma judul aja ini. Sebenarnya judulnya kehadiran gitu juga bisa gitu kan ya. Tapi kalau nggak tanggalnya nggak dituliskan langsung sebagai judul gitu kan rasanya ini kan nggih, kurang sip. Selasa 15 Agustus 2021 misalnya.
Nah, ini. Kemudian simpan dan tampilkan. Tadi kan 2 klik tadi kan ya. 1 kali lagi simpan dan tampilkan. Oke. Setelah sampai di sini, setelah sampai di sini, kemudian Bapak Ibu ini belum selesai ya, tambahkan sesi di sini. Tambahkan sesi. Set. Tadi mau tanggal berapa? 15 Agustus. Mau jamnya berapa nggih? Nah, jamnya di sini itu seyogyanya Bapak Ibu di 1 hari aja nggih. Set 1 hari saja itu seyogyanya. Ya tergantung pesanan dosennya, tergantung tekniknya dosen sih ya, tapi kalau modelnya asinkron tergantung model pembelajarannya ya. Model asinkron itu seyogyanya itu sehari ya, sehari full aja. Kalau modelnya asinkron. Kalau modelnya sinkron ya memang ini harus sesuai dengan jam sinkronnya tadi itu. Sinkron itu yang telekonferen seperti ini ya, itu kan memang harus untuk memastikan hadir kita kan harus jamnya fix kan ya, pada jam telekonferen itu ya. Sudah, ini yang penting kita set tanggalnya, tambahkan sesi tadi kan, kemudian set tanggalnya, jamnya sudah, kemudian udah yang lainnya tidak usah diubah-ubah kayak gitu aja ya, defaultnya. Kemudian menambahkan. Jadi cuman sudah selesai ini Bapak Ibu. Nanti udah ketambahkan. Jadi berapa klik? 4 kali klik tadi Bapak Ibu. Jadi pertama create itu kan ya, pertama create ini. Di sini kan create. Pertama create ya. Create kehadiran. Kemudian ini kita set tanggalnya. Ya. Kemudian simpan dan tampilkan. Tambahkan sesi. Kita set jamnya. Ya, kemudian simpan. Gitu doang, sudah selesai ini. Nanti mahasiswa sudah bisa mengakses ini presensinya. Nonton ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada dosen yang pengen minta disettingkan kehadiran ya itu juga kita melakukannya cuman 2 menit. 1 menit malah nggak ada tadi kan. 1 menit. Asal kita sudah standby di laptop kan. Kita sudah pas komputernya hidup, maka kita bisa men-setnya 1 menit selesai. Dan Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan, monggo? Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Saya boleh bertanya, Pak Eko? Monggo. Kebetulan kemarin ini saya sedang membuat grup untuk PKKMB nih, Pak. Terus saya kan pakai yang itu, Pak, setting yang tanda apa itu? Setting ini, Pak. Yang sebelah L biru itu, Pak. Oke. Yang sebelah mana, Bu? Ini yang apa, tanda setting apa sih, manajemen ya, yang ini. Itu yang di atas. Ini? Nah, itu mengelola kursus. Lalu saya buka kelompok-kelompok ini, Pak. Ini yang di userlink, Pak. Userlink. Ini yang bagian kanan, Pak. Kanan. Nah, itu kelompok-kelompok. Nah, itu. Oke. Maaf ya, Pak, ada background anak suara. Nah, terus saya kan membuat kuis ya, Pak. Kan ini saya auto create group. Oke. Itu ada tulisan nanti penyampingan kelompok. Itu artinya apa penyampingan ya, Pak, maksudnya ya? Penyampingan. Iya.
Pernah enggak, Pak? Jadi misalnya saya bikin kuis kan, kuis untuk mahasiswa Oke. yang PKKMB hari ini. Tadinya kan saya mau membuat grup Oke. untuk jurusan, beberapa jurusan gitu. Nah, tadinya saya asalnya dari sini. Lalu pada saat kita bikin kuis itu, nanti saya di pengaturan, sebentar saya buka dulu. Nah, ini Ibu udah advance juga ini ya, sudah bikin grup itu berarti udah ini advance itu levelnya ya. Oke, create group ini saya penyampingan apa ya Pak? Bahasa Inggrisnya apa ya Pak? Nah, iya makanya saya misalkan gini, saya kan penyampingan saya kan dari MIPA, terus penyampingan matematika misalkan kayak gitu. Nah, pada penyampingan itu nanti dia minta kata sandi. Kalau saya lihat Inggrisnya kan kalau penyampingan kayak exclude, pengecualian gitu ya Pak. Oh, coba ini Bu. Ya, saya nggak paham juga. Nanti coba diubah ke ini Inggris kalau Oh, boleh. ada Inggrisnya ya, oke. Inggris. Ini kan bisa kita mode Inggris dan mode Indonesia nih. Oh, Mungkin bisa. penyampingan itu ini Bu, apa? Enrollment key apa ya? Enrollment key mungkin. Di sebelah mana coba ditunjukkan aja Bu. Bisa di-share screen Bu. Saya bisa share screen ya sebentar. Mas buka nggak? Mas buka nggak? Oke, monggo. Share screen aja Bu. Sebentar Pak. Nah, Buka dulu ya. Kadang begitu Pak Eko, terjemahannya dari Inggris ke Indonesia itu lucu. Iya. Saya boleh izin Bingung share kita screen jadinya. Pak? Iya, ya monggo. silakan. Ya. Sebentar Pak. Kita ke belakang. Doa harus saja. Sebentar. Sudah kelihatan Pak? Hampir. Sudah, nggih. Nah, misalkan ini tadi ya Pak, ini saya ini dulu, asal dulu. Ini tadi sih udah dapat, tadi kan akhirnya tak tanya ke Bu Zaroh, cuman caranya beda dengan yang kemarin malam saya coba gitu. Oke. Nah, tadi malam itu saya ini Pak, ngeklik ini Pak, penyampingan grup. Arti penyampingan grup ini apa ya Pak? Coba itu diubah aja bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, saya kemarin nggak kepikiran bahasa Inggris ini. Oh, group override ya. Oh Bu, group override. Ya, group override. Override apa ya? Untuk apa itu Pak Ancaya? Nah, kalau saya di sini nanti dia minta kata sandi nih di sini. Kata sandi itu ini mungkin ini nanti apa ya Pak ini group override group untuk apa ya Pak Ancaya? Ditimpa apa ya? Ditimpa Ya. Ditimpa itu di apa yang namanya? Replace apa? Apa ini enrollment ya? Manual enrollment apa ya? Self enrollment group apa ya? Nggak paham juga. Makanya saya nanya ini tadi mau lihat kemarin Ya. kita penyampingan grup maksudnya apa? Makanya kebetulan membahas ini saya juga tanyakan langsung ke Pak Eko. Oke. Mungkin itu enrollment pay itu mungkin. Oh, enggak. Jadi kalau mau daftar mahasiswa mau mendaftar grup itu diumumkan di WA kan itu, maka ini kelompok A. Nanti passwordnya A, B, C gitu. Oh, jadi langsung bukan berupa Mungkin link seperti ini itu. hasilnya, Coba Pak. diisi aja Bu, nanti. Ya, coba di Kemarin udah tak coba misalkan math gitu diisi ya. apa Bu? Misalkan ya. Ini kan tak isi matematika gitu ya. Tapi ini berarti group override-nya matematika gitu atau gimana, Pak? Coba dilihatkan itu di view. Iya, mungkin nanti gitu. Ini nggak ada Group view-nya tuh override. ya, Pak? Pak Anja coba di Google apa Pak Anja bisa nggak di Google itu override group Moodle. Mengkombinasikan grup ya. Override group apa? Iya.
Ini tujuannya mau apa, Bu? Dengan Bu? Tadinya saya gini mau misalkan untuk jurusan matematika pretestnya ini soalnya, jurusan fisika pretestnya itu, jadi langsung masuk ke kelompok fisika. Oh gitu. matematika Itu aja. berarti nggak usah pakai itu, Bu. Berarti cancel usah. kan kelompoknya udah ada tadi. Kita cancel aja, Bu. Nggih, idenya apa Pak kalau kayak gitu Pak? Oke, cancel. Nggih. Tadi coba ke peserta ini sudah ada, tadi udah di-create pesertanya, berarti udah ada, grupnya udah ada ya, Bu? Maaf Ke Pak, gimana? partisipan itu, Bu? Partisipan atau Partisipan. peserta? Oke. Kalau bingung, ubah lagi ke bahasa Indonesia, Bu. Oke. Partisipan, kemudian ini tanda chain itu gear itu, Bu. Gear, Gear. ini. Yang kanan atas itu kan. Ini kanan atas. Kanan atas. Belakangnya Mi, Pak, ini di cancel. Di cancel aja, Bu, itu. Cancel ini. Lebih enak itu di sini, Bu. Gimana Pak? Di close dulu, Pak, Ibu. Silang. Disilang. Oh, yang ini ya? Oke. Oh, ini. Close, nggih. Ini nah yang itu. Nah, itu grup. Grup. Jadi ini dari peserta kan, dari peserta ini kita lihat grupnya itu sudah apa aja kan gitu. Itu juga Ini, Pak. dari sini mudah. Nah, udah kan ya? Hmm, Sudah pesertanya udah nggih? Sudah ada. udah ada. Udah, berarti kita udah cek udah benar. Maka kembali lagi ke peserta tadi. Berarti grupnya sudah ada kan nggih? Nggih. Kembali ke kelas, ke kuis tadi. Ke kuis ya sebentar Pak. Nggih. Ini. Nggih. Nah, ke kuis, klik kuis ini, Bu. Kuis ya. Nah, ini udah tapi udah di sama aja tadi. Iya, ini Kemudian udah di set ini kan, di set apanya itu? waktu Di set restrict access kan? restrict akses ini ya pengaturannya ya Pak. Edit setting. Pengaturan. Tadi jenengan juga udah ngeset, bukan? Sudah sih ini sudah. Sudah nih. Di Tadi pembatasan akses. ini sudah tadi yang ini grup kimia. Teman, tadi saya mau bertanya maksud kalau kita pakai kan tadi di soal juga ada yang penyampingan grup itu artinya apa gitu Pak. Nggih. Kalau Nggih, ini tadi kebetulan memang saya juga belum pernah pakai itu. oh nggih enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Pak Override. Eko menambahkan, Pak. Gimana, Pak? Pak Eko. Jadi Iya, saya sudah dalam? buka di Moodle tentang Ya. group of rights. Apa, Pak? Keterangannya, Pak? Oke, jadi di sini intinya group of rights itu fungsinya untuk mengubah quiz settingan yang sudah dibuat untuk grup-grup tertentu. Jadi misalnya ada grup yang sudah dibuat oleh Bu Reni tadi, kemudian mau diedit, mau dirubah settingnya, kita menggunakan group of rights ini. Oh, gitu. Ini di keterangannya seperti itu, Pak. Yang mau To mengubah change the siapa? quiz setting. Mahasiswa bisa mengubah gitu maksudnya. Bukan, ini khusus untuk ininya, Bu Reninya yang merubah, yang membuat grup itu sendiri. Kan bisa dari Jadi situ mengubahnya. Oh ya. Ya, jadi misalnya Bu Reni sudah bikin grup, begitu ya, terus kemudian mau Oke. dirubah settingannya grup itu, nah menggunakan group of rights ini dari penjelasan di browsing ini, Pak. Oh, oke. Oke, Bu, intinya seperti itu kurang lebihnya, nanti bisa dipelajari lagi, Bu. Oh nggih. Tapi Terima kasih. ya saat ini berarti belum perlu kan ya, Bu? Iya. Tadi mau nanya itu maksudnya bagaimana nggih. Terima kasih Pak Eko. Saya stop share ya Pak. Oke, monggo, Bu. Boleh saya lanjut ini, Pak Eko, pengen ngobrol dengan Bu Reni sebentar aja. Monggo, Pak. Nggih Bu Pak. Reni, Nggih. mohon maaf, minta info di Fakultas Panjenengan untuk pendik itu sejauh mana untuk peranannya, Bu, yang berhubungan dengan LDIRU. Oh, kalau dengan LDIRU saya kurang paham juga ya Pak, karena terus terang mungkin memang ada yang beberapa butuh pelatihan Pak kalau menurut saya, karena kadang ada terjadi ketimpangan keahlian lah ya Pak, yang banyak yang satu orang aja yang ngerjain tentang itu gitu. Jadi kadang-kadang kan butuh pemerataan lah Pak, keahlian itu ada beberapa yang
terlihat seperti itu kalau di MIPA sendiri, Pak. Kalau selama pengalaman panjenengan sejauh Nggih. ini sampai sejauh nopo nggih permintaan bantuan dari dosen seperti itu? Di Ketendik. Eldiru biasanya Nggih. kita ngerjain sendiri, Pak. Oh, Nanti Bu Reni berkenan jadi trainer ya, salah satu trainer. iya. Nanti bisa dibantu Siap ya nanti Bu. ini. Ya, Bikin asal saya narasumber nanti. di training Nggih. dulu juga, Pak. Bu Reni Siap. sepertinya sudah masuk di advance ini nanti. Tinggal nanti keterlibatannya tinggal dinaikkan, nanti kita diminta bantuan ke fakultas lain nanti Bu untuk mengisi Nggih. pelatihan. Karena ini Pak Afif mau dan mampu gitu. Ada yang Iya. mampu tapi ada yang kadang-kadang nggak mau gitu. Karena nanti nambah kerjaan atau bagaimana. Tapi Nggih. kalau Betul, beban betul. itu dibagi merata di fakultas kan tidak 1 orang atau 3 orang, 4 orang, itu lebih ringan nanti. Iya, Ini betul, memang Pak. perlu ditransfer nih Pak Anca ini, kalau ditransfer satu fakultas ada yang tidak sendiri, Bu Reni mungkin kita bisa ketolong juga nanti Iya, kan. betul. Karena yang handle beberapa prodi kan Bu Reni, berarti ini semua fakultas semua prodi ya Bu? Saya kebetulan bukan tendik, Pak. Oh oke. Nggih. Oke, nanti Bu Reni yang dengan Dosen. Nggih, Oh, berarti Pak. selama ini Bu Reni yang handle nih. Bukan. Dosen. bukan. Bu Reni dosen. Nggih. Iya, maksudnya Oh, selama ini kirain. yang Oh handle iya, Bu iya. Reni. Kalau tentang pengajaran yang saya rasakan selama ini ya kita yang ngurus Eldiru sendiri gitu, Pak. Oh, Nggih. iya. Maaf, saya kira tendik Bu Reni, jadi tadi saya tanya seperti itu. Nggih, Iya. enggak apa-apa, Pak. Oke. Karena memang saya tertarik untuk ikut topik ini. Tadi agak telat karena sambil ikut PKKMB juga. Di Zoom juga, nggih. Berarti yang tendiknya belum di MIPA bagaimana Bu Reni? Oh, kalau untuk pengetahuan dari tendik sendiri, Untuk saya Eldiru. mungkin kurang paham juga ya, Pak. Cuman memang ada yang ahli, ada yang belum tahu, mungkin ada yang seperti itu, Pak. Nggih. Kebetulan kalau di MIPA itu kan dosennya juga rata-rata relatif Sudah tahu. lebih rata-rata di atas dosen yang lain di fakultas lain gitu kan, jadi lebih bisa mandiri gitu kan, men-setting presensi sendiri, men-setting kuis sendiri mungkin ya. Nggih, iya Pak. Rata-rata Jadi- kita setting sendiri. Jadi mungkin kebutuhannya nggak terlalu tidak melayani dosen-dosen senior yang itu. Nggih, alhamdulillah kayaknya senior juga udah paham, Pak. Kita Sebetulnya kepentingannya kan bukan hanya untuk di pengajaran, bukan hanya di pengajaran Pak Eko, itu nanti untuk dokumentasi itu juga kan. iya. Dokumentasiannya gitu nih yang nanti. Nggih. Sehingga nanti perlu ditransfer itu kepentingannya untuk itu juga. Oke, Pak Afif, ini moga ini selanjutnya dihandle nih sama Pak Afif untuk materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan, silakan. Monggo. Dari saya, Bapak Ibu, ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan kau